Shalom. Baik, puji Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca 3, 2, dan 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini permanen. Ini pasti. Tapi bukan otomatis. Karena firman Tuhan di bawah bilang gini. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi ada sebab dan akibat. Ada tanggung jawab daripada kita. Ini pasti. Ini pasti. Jadi menjadi kepala itu pasti. Tapi untuk sampai kepada kepala harus diproses Tuhan. Asalkan Tuhan bilang bahwa dengarkan perintah Tuhan dan melaksanakan. Lakukan. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Nah, yang saya mau omong gini, sudah melakukan menurut kita. Tapi hasilnya tidak sesuai. Sudah kerja mati-matian ini. Hidup di dalam ketatan. Tetapi ada rencana Tuhan. Di balik dari setiap pergumulan hidup. Supaya kita semakin mengenal Tuhan lebih sungguh. Nah terus firman Tuhan bilang apa? Kita lihat next. Bagaimana cara menghadapi situasi yang tidak kita mengerti. Nah kita lihat hal pertama. Tetap tunduk pada rancangan Tuhan. Ini rancangan Tuhan dalam Yesaya 55 dia bilang begini. Ayat 8. Dia bilang gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita beda. Kita benar di dalam Tuhan, tapi rencana itu belum tentu tepat dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang lebih terbaik. Kita sudah bilang nanti dari sini, akan masuk sini, trak, selesai. Oh, tapi Tuhan bilang jangan. Nanti kamu ada apa-apa kamu bisa mentahkan kembali. Kamu ada apa-apa kamu akan menyangkal kembali. Tidak, kamu harus rebut. Kamu harus bersusah. Kamu harus bersungguh-sungguh supaya kamu tahu arti perjuangan ikut Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Tapi hasil daripada perjuangan. Nah, terus bedanya rancangan Tuhan sejauh apa? Ayat selanjutnya dia bilang gini, 9 dia bilang gini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya tidak dapat diukur. Terlalu jauh. Dengan hal ini kesimpulan saya bahwa setiap hari harus dekat dengan Tuhan. Dan terus meletakkan segala rancangan kita kepada rancangan Tuhan. Percayakan kita boleh punya rencana banyak. Tapi jika Tuhan berkenan. Setuju katakan amin? Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui rencana Tuhan? Ini berangkat dari yang saya pernah bilang, harus mengenal akan Tuhan dengan benar. Orang harus mengenal Tuhan dulu baru dia bisa membiarkan rancangan Tuhan itu terjadi. Tanpa pengenalan akan Tuhan, dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Nah, mengenal dengan cara bagaimana? Selalu ada di hadirat Tuhan, selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Terus bercakap-cakap dengan Tuhan dalam setiap hal. Itu pertama. Membangun ada sama seperti konsultasi dengan Tuhan. Tuhan hari ini saya seperti ini. Kan firman Tuhan bilang gini. Nyatakanlah segala halmu. Segala keinginanmu. Segala kemauanmu di dalam doa. Itu artinya terus membangun konsultasi dengan Tuhan. Tuhan kalau sedapat-dapat mungkin kau dapat memahami jalan saya. Tuhan buka jalan buat saya dalam hal-hal ini. Tapi kalau Tuhan bilang tidak bisa. Ikut Tuhan punya mau. Kenapa Tuhan bilang tidak bisa? Karena ada rancangan Tuhan yang lebih indah. Jauh daripada rancangan kita. Kalau kita mau hanya jalan singkat, Tuhan mau jalan panjang. Jalan panjang banyak mujizat. Amin. Jalan pendek tidak ada mujizat. Bahkan bikin masalah tambahan. Ya saudara, yang kedua, cara menghadapi keadaan ketika kita tidak mengerti. Yang kedua, Yesaya 41 ayat ke-10 ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Nah, mengapa Tuhan bilang jangan takut? Karena begini saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang begitu keras, yang saya bilang dalam kurung menjadi tekanan, dan orang-orang percaya harus alami tekanan. Supaya murni harus ditekan. Nah, dari hal tekanan itu, maka Tuhan bilang jangan takut. Sebab aku menyertai kamu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jadi bahwa gini, Tuhan mau kasih tahu bahwa aku ini Allahmu, berarti dia tahu persis duduk persoalan kita. Dia tahu persis kalau hari ini Victor bicara, engkau sedang hadapi apa Victor? Kau jangan munafik Victor. Tuhan tahu juga apa yang Bapak Mama, Oma-Oma sedang hadapi hari ini. Tuhan tahu. Aku ini adalah Tuhan Allahmu. Jadi dia mau yakinkan kepada saya dan hamba Tuhan, Bapak Mama, Oma-Oma semua bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dia Tuhan Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Orang lain bisa bohong sama saya dan saudara, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak. Sekali-kali tidak. Dia bilang jangan takut dan jangan bimbang. Saya bilang ini, dia punya levelnya mulai ada. Orang bisa untuk meninggalkan Tuhan, lepaskan Tuhan, kepercayaan Tuhan ketika ditekan. Dah, dia mulai muncul pertama perasaan takut dulu. Mulai perasaan takut, mulai muncullah kebimbangan. Kebimbangan kenapa? Karena ada dua pilihan dalam kehidupan dia. Ini dari Tuhan atau bukan kira-kira? Halo? Mulai muncul. Apakah ini suara Tuhan atau bukan? Dan ini saudara bisa lihat Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-2 dan seterusnya. Saudara lihat. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes sedang berada dalam penjara. Di dalam tekanan itu, Yohanes bilang, itukah Yesus sebenarnya kah? Ataukah kami harus tunggu yang lain? Dia suruh murid-murid pergi tanya. Kita lihat firman Tuhan terus. Ayat 4, Yesus menjawab mereka. Kamu pergi ke setahu Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Oh, jadi Yesus tidak bilang ya benar. Tapi dia hanya bilang kamu lihat apa, kamu pergi bersaksi kembali. Artinya, kalau Yohanes dia memahami tentang firman, tentang suara Tuhan, tentang tanda-tanda itu, bahwa Tuhan menyertai, dia tidak mungkin bertanya begini. Firman Tuhan bilang gini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Saudara perhatikan apa dulu. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini Yesus sudah buat. Yohanes sebenarnya dia tahu. Tapi saya mau bilang kembali, karena tekanan orang bisa lupa kebenaran firman Tuhan. Karena tekanan sudah sering dengan firman Tuhan, amin. Tapi pada waktu tekanan dia bisa menyangkal Tuhan. Nah Yesus kasih tahu dia gini, kamu lihat saja. Ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan, orang mundur juga salah satu alasan karena kecewa. Kecewa apa? Dia sudah punya sebuah rancangan tersendiri, tapi yang terjadi tidak sama. Oh haleluya, tidak sama. Jadi bilang ini Tuhan atau bukan? Ini dari Tuhan atau bukan? Dan dia bisa mundur. Dia menjadi kecewa. Jadi orang kalau sudah kecewa pasti akan ikuti dengan penolakan. Penolakan manta-manta, setengah matang, dan matang-matang. Dia tolak betul, tidak mau kenal. Faktor apa kira-kira? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita masuk kepada poin ketiga. Cara ketiga untuk menghadapi keadaan yang tidak kita tetap percaya firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika diperhadapkan dengan seperti itu, saya bilang gini tadi, bahwa ada kemungkinan kita mulai ragu.
kekhawatiran mulai muncul. Mulai muncul bahwa firman itu ya atau tidak kira-kira. Amin atau tidak kira-kira. Karena gini, kita harus melihat. Tapi firman Tuhan bilang hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya saudara, kita lihat next. Bagaimana cara menghadapi situasi yang tidak kita mengerti? Kita harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Keputusan Tuhan adalah Dia punya kedaulatan. Kita tidak bisa untuk merubah. Jadi kalau waktu kita sedang menghadapi situasi yang benar-benar sepertinya tidak ada keadilan, jangan sampai itulah sebuah keputusan Tuhan, keadilan Tuhan. Jadi kita biarkanlah Tuhan atur, jangan memaksakan kehendak Tuhan. Kita punya kehendak, Tuhan harus ikut, itu jangan. Biar Tuhan punya kehendak yang terjadi. Amin. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Kita